akhirnya yuk masuk ya itu. Iya, sebenarnya gini, programnya Pak Eko itu sudah saya duluin. Saya Desember 2021 kemarin saat informasi kerja. Yang kemudian itu saya launching di Tegal project-nya itu. Ya. Dipancing pertanyaan di Mas Jamal, bagaimana tentang pandangan dari Mas Jamal terkait perindustrian dan ketenagakerjaan yang ada di Brebes? Bagaimana caranya untuk bisa meningkatkan perekonomian di Brebes yang nantinya bisa mengurangi kemiskinan yang ada di Brebes yang saat ini cukup tinggi? Bisa arahan dari Mas Jamal seperti apa? Ya, yang pertama adalah bahwa Brebes ini penduduknya terbesar di Jawa Tengah. Artinya apa? Bahwa Brebes ini juga mengalami bonus demografi yang cukup tinggi. Nah, ini kelebihan tenaga kerja produktif ini di usia 18 sampai 50 di Brebes ini jumlahnya cukup lumayan signifikan. Nah, ini kan kalau misalnya ini dikelola secara benar, ini sebenarnya bisa menjadi suatu keuntungan bagi Brebes itu sendiri. Nah, industri-industri yang masuk ke wilayah Brebes, terutama yang pabrik-pabrik ya, manufaktur ataupun sektor lain, ini lebih banyak menyerap pada perempuan ya, terutama tenaga kerja perempuan. Tetapi tenaga kerja laki-lakinya tidak banyak terserap. Ini yang kemudian kecenderungan banyak lari ke Jakarta, kemudian ke beberapa kota-kota lain kan untuk mereka mencari pekerjaan. Nah, kemudian tingkat pengangguran juga cukup tinggi, di mana bahwa pasca pandemi ini kan banyak pabrik-pabrik juga yang melakukan pemutusan hubungan sepihak. Ini kan juga menambah daftar banyaknya pengangguran-pengangguran. Nah, solusi yang perlu ditawarkan oleh pemerintah Brebes dalam hal ini, bagaimana kemudian mendorong usaha kecil menengah. Ini kan pelatihan kewirausahaan ini kan harus terus digalakkan oleh pemerintah daerah, utamanya supaya mendorong usaha-usaha kecil menengah ini tumbuh, karena dengan usaha-usaha kecil menengah itu tumbuh maka banyak sekali tenaga kerja yang terserap. Tapi saya melihat ini belum dilakukan banyak oleh pemerintah daerah Brebes, gitu kan. Nah, yang kedua adalah penempatan pekerja migran, mengingat bahwa Brebes memang juga kantong pekerja migran setelah Cilacap dan Kendal. Kita nomor 3 ya. Nah, tetapi sayang sekali ini tidak dikerjakan secara maksimal. Padahal kita tahu bahwa penempatan pekerja migran itu juga harusnya menjadi program strategis nasional dalam rangka peningkatan pendapatan, karena kita tahu bahwa perbedaan gaji ya, misalnya di Brebes ini dengan UMR yang sangat rendah lah, menurut kami 2 juta ini kan cukup kecil sekali gitu loh kan, dibandingkan misalnya bekerja di Taiwan yang gajinya 12.500.000, gaji ke Korea 21 juta, malah Jepang sekarang dengan Mandiri itu gaji 30, ini kan jomplangnya cukup tinggi. Tetapi sebenarnya harusnya ini bisa dikelola, kemudian dikerjakan oleh pemerintah daerah, menjadikan pekerja migran Brebes itu dilatih secara benar, peningkatan SDM-nya untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja di luar negeri. Karena ini yang diharapkan adalah remitansi yang dikirim dari luar negeri ke Brebes ini kan cukup besar untuk merubah ekonomi di pedesaan. Karena kalau kita mau membandingkannya yang saat ini banyak digalakkan kan tidak menyebar, kecenderungan uang-uang tersebut kan kumpul misalnya di pemilik proyeknya ya kan. Nah, tapi kalau pekerja migran ini kan ngirim ke keluarganya ke desa-desa, ini kan nyebar sampai ke desa, jadi pemerataannya tuh lebih. Dan kemudian kita tidak bisa memungkiri dalam remiten nasional saja kita bisa mencapai di angka 159 triliun per tahun. Nah, kita di Brebes ini kan hampir ratusan miliar ya kan, setiap tahun yang bisa didapat ini kan bisa lebih besar dari APBD kita itu kan. Nah, ini harapannya adalah pemerintah Brebes mulai menyiapkan balai latihan kerja
supaya dihidupkan, karena selama ini saya melihat di Brebes ini tidak ada tempat pelatihan, training center, balai latihan kerja untuk membuat pelatihan-pelatihan menyesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja. Insya Allah kalau ini kemudian digarap, ini paling tidak perekonomian kita ini akan membaik, karena kita serius mengelola hasil remittance dari pekerja migran ini. Artinya penempatannya itu diimbangi juga dengan pelatihan-pelatihan kewirausahaan sebelum mereka ditempatkan ke luar negeri, supaya mindset mereka itu punya oh iya, saya niat bekerja untuk mencari modal. Dan ketika mereka pulang, pemerintah daerah dalam hal ini menyiapkan pelatihan kewirausahaannya untuk menyesuaikan mana yang cocok untuk dikerjakan kewirausahaan oleh teman-teman itu sendiri. Untuk di luar negeri sendiri, kompetensi seperti apa yang masih banyak dibutuhkan? Ya, pertama tadi saya membahas terkait dengan pekerja migran Brebes ini kan banyak dikirim menjadi ABK, terutama ke kapal China, kapal Taiwan, ya kan, dan beberapa kapal-kapal Eropa dan Korea. Nah, tetapi sayangnya kan, apakah di Brebes sudah ada training center pelatihan untuk para ABK-ABK ini? Kan tidak ada. Iya. Kemudian untuk menyelesaikan dunia kerja, misalnya ahli las, perawat, teknisi mesin, garment, ada nggak? Memang ada beberapa LPK tapi terbatas. Tapi kan artinya gini, itu dulu oleh swasta, mestinya itu kan pemerintah daerah yang kemudian memfasilitasi, ya kan, membangun training center, membangun BLK itu. Oh gitu ya. Untuk menyesuaikan kebutuhan dunia kerja itu. Nah, saya melihat ada BLK tapi nganggur. Kan ini juga jadi pertanyaan. Dan saya juga kadang-kadang mengkritisi beberapa anggota dewan kita, perwakilan yang di Jakarta. Mereka ketika melakukan sosialisasi, kalian kalau berangkat ke luar negeri harus punya skill. Lah, bagaimana punya skill kalau di Brebes sendiri tidak dibangun balai-balai latihan kerja? Mestinya kan tugasnya anggota dewan yang dari Brebes ini kan harusnya kan bagaimana anggaran, politik anggaran, ya kan, untuk kemudian bisa memperjuangkan supaya Brebes ini punya training center yang jelas gitu kan, untuk menciptakan tenaga kerja terampil itu. Gitu ya. Jadi memang selain dari Brebes, dukungan dari pemerintah pusat juga sangat dibutuhkan, Pak. Kan harus sinergi. Kan tadi antara pemerintah daerah, jangan kemudian cuma menyalahkan juga pemerintah daerahnya, tapi juga yang mereka di mewakili rakyat itu, mereka juga harus bisa politik anggarannya memperjuangkan, karena kan tadi bahwa Brebes ini penduduknya banyak, kan terbesar se-Jawa Tengah. Artinya apa? Demografi kita ini kan cukup lumayan tinggi penduduknya ini. Nah, tapi karena kalau tidak dikelola secara benar, ya akan terus menjadi kabupaten miskin. Jadi selain kemudian politik will dari pemerintah daerah sendiri, juga perlu dukungan dari pusat. Itu kan sinergi. Dan kita juga teman-teman yang di luar dalam ini pemerintahan juga itu bagian daripada peran serta masyarakat untuk kemudian membangun Brebes ini supaya lebih maju kan. Kalau dengan adanya CSR gimana Pak? Kalau CSR kan bisa dipakai misalnya dari pemerintah mengusulkan CSR untuk membuat BLK misalnya, boleh nggak itu? Ya sebenarnya boleh-boleh saja. Kan kembalinya kan CSR itu, misalnya CSR-nya dari contoh misalnya BPJS Ketenagakerjaan. Itu kan aliran uangnya itu kumpulannya kan banyak. Apakah lalu ketika mereka sudah kumpul uang itu, kenapa nggak dikembalikan kepada pekerja? Iya. Harusnya kan itu sah-sah saja. Gitu kan, artinya gini, maksud saya kan tidak hanya kemudian dari CSR, tapi paling tidak pemerintah mulai membuat rencana strategis. Betul. Ya kan, terkait dengan bahwa kita juga perlu peningkatan sumber daya manusia sektor ketenagakerjaan ini. Iya. Nah, ini yang semestinya kan ada prioritas, karena apa? Ini sudah zaman masa kisah-kisah pilu yang muncul. Betul, ya kan? Betul. Kan jadi seolah-olah Brebes itu jadi negatif di pemerintahan di nasional gitu loh kan. Nah, karena ya akar masalahnya itu tadi, kita nggak serius membangun SDM. Gitu. Oke. Sebagai Ketua Badan Buruh Pekerja Pemuda Pancasila, saya mendukung program Ayo Ngasablur yang dicetus oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Brebes. Karena ini juga selaras dengan program kami dari Badan Buruh Pekerja Pemuda Pancasila yang membuat program namanya Pusat Informasi Kerja.
ya kan, di mana kemudian kita mendorong teman-teman untuk kemudian mengajak memfasilitasi untuk bekerja dalam rangka apa? Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Salah satunya adalah strateginya adalah membuat program pengentasan pengangguran. Karena paling tidak percepatan pengentasan pengangguran inilah yang bisa mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Ya kan? Jadi sekali lagi saya mendukung program ini karena menurut saya itulah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena saat ini masyarakat banyak sekali membutuhkan akses informasi kerja. Nah, ini harapannya yang adalah bagaimana membuka lapangan kerja seluas-luasnya untuk memenuhi tingkat pengangguran yang semakin masif ini, dan berharap teman-teman Brebes ini bisa mendapatkan hak pekerjaan sesuai yang dijanjikan oleh undang-undang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Terima kasih. Terima kasih.